Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suranti Ratri akan mempraktekkan seminar proposal pada mata kuliah Project 1 dengan dosen Gunadi MKOM. Judul saya adalah Rancang Bangun Sistem Informasi Lowongan Kerja di Kota Pekanbaru dengan metode Quicksort. Adapun latar belakang masalahnya saya angkat yaitu dari lowongan pekerjaan. Kebutuhan informasi lowongan kerja menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pencari kerja saat ini. Informasi lowongan kerja yang dibutuhkan ialah informasi yang tepat, akurat, dan up to date. Perlu adanya metode yang mampu membantu sebuah informasi yang sesuai karena proses pencarian kerja selalu menimbulkan masalah. Metode yang dimaksud adalah metode Quicksort. Perlu adanya inovasi pada sistem agar bisa memilih pelamar kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Bentuk inovasi itu adalah mengintegrasikan metode Quicksort dengan aplikasi pencari lowongan kerja. Adapun perumusan masalahnya, yang pertama saya rumuskan bagaimana membuat sistem aplikasi untuk pelamar kerja agar dapat mendaftarkan diri ke lowongan kerja yang telah dipublikasikan. Kedua, bagaimana membuat sistem aplikasi yang dapat menampilkan batas waktu terakhir pendaftaran lowongan pekerjaan dengan metode Quicksort. Sebagaimana yang kita ketahui, terkadang pada secara manual ataupun di akun media sosial, perusahaan-perusahaan ataupun para situs pencari penyedia lowongan kerja, dia hanya memberikan batasan waktu terakhir, tidak melampirkan apakah perusahaan tersebut sudah memiliki tenaga kerjanya atau belum, sehingga calon tenaga kerja tetap mendaftarkan dirinya. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, aplikasi yang akan dibuat hanya berkisaran di Kota Pekanbaru. Jadi di sini saya batasi hanya pada Kota Pekanbaru. Jadi saya ambil objeknya adalah Kota Pekanbaru. Yang kedua, pelamar kerja dapat melihat dan memasukkan data dirinya pada aplikasi. Yang ketiga, data lowongan kerja dapat diurutkan sesuai batas waktu terakhir pendaftaran lowongan kerja. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya, yang pertama, merancang dan membuat sistem aplikasi untuk pelamar kerja agar dapat mendaftarkan diri ke lowongan kerja yang diinginkan. Yang kedua, dapat menampilkan batas waktu terakhir pendaftaran lowongan kerja. Jadi di sini nanti pelamar kerja dapat memilih perusahaan-perusahaan mana yang ingin dia masuki sebagai tempat kerja dia sesuai dengan data dirinya. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. Pertama, memberikan kemudahan kepada calon tenaga kerja dalam menempatkan informasi mengenai prosedur, persyaratan maupun kelengkapan dalam seleksi penerimaan calon tenaga kerja. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada penyelenggara penerima calon tenaga kerja dalam menyampaikan informasi maupun persyaratan dalam seleksi penerimaan calon tenaga kerja. Yang ketiga, dapat menampilkan keterangan peserta yang telah diterima di suatu perusahaan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Pada bab 1 pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 ada landasan teori. Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum dan tinjauan teori yang berisikan tinjauan pustaka, literatur review. Pada bab 3 metodologi penelitiannya, bab ini menjelaskan dengan detail metode yang digunakan dalam penelitian ini. Di sini saya mengangkat metode yang menggunakan metode Quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition action sort. Untuk memulai integritas pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen data akan diurutkan, diatur sedemikian rupa. Jadi metode ini adalah metode yang sangat bermanfaat untuk untuk sistem saya.
Sebagai contohnya saya urutkan data 54, 31, 35, 715 akan diurutkan secara ascending. Pilihan data pertama sesuai pivot, kemudian letakkan sebuah angka yang lebih kecil dari kiri ke kanan, kemudian lanjutkan untuk kedua belah sisi sampai semua telah menjadi pivot. Jadi nantinya perusahaan-perusahaan tersebut memilih calon tenaga kerjanya menggunakan metode quicksort ini, sehingga nanti didapatlah titik tengahnya ataupun disebut pivot yang akan sesuai dari kriteria perusahaan dari pelamar kerja. Selanjutnya gambaran umum sistem. Di sini akan saya tampilkan use case-nya sistem penerimaan karyawan. Ada dua aktor, recruit dan pelamar ataupun user. Kita akan masuk ke menu login jika login benar, dan ada juga login salahnya. Mereka akan bertemu di menu utama, dan menu utama ini menyediakan untuk tampilan admin dan user. Pada tampilan admin, kita akan mengakses pendaftaran, input soal, input user, cetak laporan. Dan pada menu user, kita akan tes soal, mendaftarkan diri, dan cetak hasil, dan sama-sama untuk keluar dari sistem yaitu logout. Proses kerja sistem, activity diagram from menu login. Di sini activity diagram loginnya masuk ke aplikasi. Selanjutnya tampilan from login, validasi data login. Jika iya, dia akan langsung menampilkan halaman utama. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan error bahwa loginnya tidak benar. Dan di validasi data login ini tentunya kita akan memasukkan username dan password. Selanjutnya menampilkan halaman utama. Adapun fungsi dari menu login ini, kita akan membataskan pembatasan hak akses, menjaga data kerahasiaan. Jadi pada tampilan menu login ini hanya orang tertentulah yang mengakses datanya, jadi kerahasiaannya terjamin. Selanjutnya proses kerja from menu admin. Yang pertama, satu initial node sebagai awal objek, satu dedication node, 7 action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi, 2 front node dari sistem yang mencerminkan penggabungan action, dan 1 final node sebagai objek yang diakhiri. Jadi nanti admin bisa login, jika benar dia akan cek login, jika salah dia akan looping kembali ke menu login. Jika benar, dia akan masuk ke menu utama. Selanjutnya bisa mengakses data pendaftar, input soal, input user, dan cetak laporan. Proses kerja sistem dari user. Adapun activity diagramnya yaitu 1 initial node sebagai awal objek, 1 dedication node, 8 action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi, 1 front node dari sistem mencerminkan penggabungan action, 1 final node sebagai objek yang diakhiri. Jadi pada menu user kita akan menampilkan home user. Namun user di sini mempunyai tampilan pendaftar. Selanjutnya dari daftar kita akan ditampilkan menu login. Jika iya, dia akan cek loginnya. Jika tidak, dia akan mengulang perulang loopingnya. Jika iya, dia akan menampilkan menu user. Yang bisa diakses adalah info lowongan kerja. Nanti usernya bisa memilih dia akan masuk kemana sesuai dari kemampuan dirinya dan persyaratan dari dirinya. Selanjutnya bisa mengakses tes soal. Laporan hasil tes akan keluar pada aplikasi ini. Selanjutnya perancangan output sistem Find My Job User. Interface-nya perancangan output itu merupakan perancangan keluaran dari sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem. Di sini ada tampilan perusahaan. Suatu perusahaan itu akan menampilkan apa saja yang akan dibutuhkan, deskripsi dari perusahaannya, akan menampilkan syarat-syarat dari perusahaan tersebut. Dia membutuhkan jurusan apa, jenjang pendidikan apa. Dia akan juga membuat batasan waktu pelambarnya, yaitu user bisa mengakses detail loker. Jadi jika user berminat,
pada perusahaan tersebut dia akan menampilkan detail lokernya lebih lanjut. Nah, selanjutnya dia akan bisa melamar pada ikon lamar. Yang berikutnya, sistem interface dari PenMyJob adalah perancangan input, merupakan perancangan masukan ke sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem. Nah, pada ini loker yang telah berakhir. Jadi, seperti yang saya jelaskan dari awal, sistem ini akan menampilkan perusahaan yang membatasi tanggal berakhirnya, dan juga akan menampilkan apakah perusahaan tersebut sudah memiliki pelamar yang sesuai dengan kriterianya, sehingga pelamar tersebut tidak memasukkan data dirinya kepada perusahaan tersebut. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk mendaftarkan dirinya. Seperti yang saya bilang tadi, kami akan mengakses siapa saja yang telah lulus di perusahaan tersebut, batasan waktunya, dan dia akan melihat bagaimana detail lokernya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.